Dalam kitab Imamat pasal 11 ayat 7 dan ayat 8 itu mengatakan apa hukumnya makan daging babi? Haram. Cuma malangnya waktu itu tertawa orang semua ketika inang itu membaca. Apalagi supirnya. Tertawa, tersinggung dia. Kok tertawanya kalian katanya? Aku membaca. Iyalah kata supir, macam mana kami tak ketawa. Ibu tadi membaca haram daging babi. Padahal hari-hari inang makan daging babi saja. Nantilah. Padahal sehari-hari makan daging babi, orang tertawa, dia tersinggung. Lalu apa katanya? Coba dengar deh, aku baca. Diambilnya, dihadapkannya ke Ustaz. Ditunjuknya, inilah binatang yang tak boleh kamu makan. Dengar ya katanya. Dagingnya janganlah kamu makan, bangkainya jangan kamu sentuh. Haramlah itu bagimu. Itu daging babi. Yang babi itu kukunya belah panjang dan tidak memamah biak. Nah, haram bagimu. Bagi kamunya itu, Dek. Bagi kami tidak. Tertawa lagi orang. Dia memandang itu ke Ustaz, tajam matanya. Ustaz memandang yang ke lain. Pura-pura enggak tahu saja. Kenapa? Karena dia sudah malu. Orang tertawa dia, Ustaz mandang-mandang aja ke lain, pura-pura aja ada sesuatu yang dilihat. Akhirnya dia ambil lagi buku itu oleh yang muda. Kata yang muda tadi, biar aku bacain. Kurang jelasnya sama bapak itu. Bacanya lah. Kitab Imamat pasal 11 ayat 7 ayat 8. Inilah binatang yang tidak boleh kamu makan. Yaitu binatang berkuku belah panjang, tetapi tidak memamah biak. Dagingnya janganlah kamu makan, bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram nanya itu bagimu. Dihadapkan ke inang tadi gini. Itu inang. Bagi kamunya inang, bukan bagi bapak itu. Inang tadi nunjuk ke bapak itu, bukan bapak itu, sama inangnya. Janganlah kamu makan. Inang yang tak boleh. Tertawa lagi supirnya. Akhirnya Ustaz mandang lagi ke tempat lain. Tak memandang ke dia. Takut ya malunya dua kali. Nah, jadi kesimpulannya memang ada tentang halal haram itu di dalam kitab Taurat dan Injil. Nah, itu satu kisah. Dalam kisah yang lain, Ustadz menatar mahasiswa sains teknologi di UIN, di Masjid Al-Jami'ah itu. Jadi katanya, Ustadz, apakah itu tidak kebetulan? Kebetulan saja tentang haramnya babi itu tersebut hanya satu kali. Itu hanya kebetulan, bertepatan saja. Oke, kata Ustadz. Kalau itu dianggap suatu kebetulan, boleh. Tapi biasanya kalau kebetulan itu satu kali. Tapi kalau berulang-ulang sampai berpuluh-puluh kali, itu bukan kebetulan lagi. Berarti memang sengaja. Memang itu hukum yang pokok. Tak bisa ditawar-tawar. Apa terdapat dalam kitab lagi? Terdapat rupanya ada lagi namanya dalam kitab Ulangan pasal 14 ayat 7 ayat 8. Disebutkan lagi di dalam kitab Perjanjian Baru namanya Markus pasal 5 ayat 13. Nah, banyak lagi ayat-ayat yang lain. Ada lagi dalam kitab Yesaya tentang dilarang kamu memakan tikus, memakan babi, anjing, dan binatang-binatang jijik lainnya. Jadi yang disebut anjing, babi, tikus itu adalah binatang yang menjijikkan. Nah, itu dalam kitab Yesaya itu Perjanjian Lama juga itu. Juga dilarang pasal 6 itu.
Jangan kamu makan binatang yang menjijikkan. Nah, jadi kesimpulannya yang haram itu sudah disebutkan juga di dalam kitab-kitab terdahulu. Apa yang dilarang? Di dalam kitab agama Hindu ada yang dilarang, agama Buddha ada, dalam agama Yahudi ada, dalam agama Nasrani ada larangannya. Nah, begitu tentang halal haram itu. Nah, kalau dalam Islam tentang haramnya babi di dalam surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat 3. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Coba lihat. Surah Al-Maidah ayat 3. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Diharamkan kepadamu daging babi. Cari ya.